tutup dulu Kesimpulan. pembicaraan kali ini. Jadi kesimpulannya sebetulnya potensi pengembangan lebah tanpa sangat itu tinggi ya di Sumedang itu, karena ada kaitan dengan budaya masyarakatnya yang juga menjaga alam. Dan ini juga bisa dikembangkan karena kelanjutan dari menjaga alam itu kan, kita kan sekarang sedang ekonomi yang pembangunannya berkelanjutan gitu ya, banyak memperhatikan alam sebagai bagian yang diinternalkan dari kegiatan ekonomi. Ini juga bisa jadi salah satu alternatif untuk mengembangkan usaha baru dari sisi kegiatan ekonominya, tadi penggunaan lahan, kemudian pemberdayaan masyarakatnya, tenaga kerja. Nah, ini tampaknya ada kebutuhan dari kita untuk saling berkolaborasi antara pemerintah yang sudah ada program tapi nggak nyambung sama yang mau usaha, kemudian gimana caranya forum untuk bergerak di sini, kemudian nanti ada akademisi yang juga harus membantu. Di situ kita harus mengolah lagi, kolaborasi lagi, sinergi lagi. Yang paling penting sinergi ini kan menghasilkan tadi ya Pak ya, added value, nilai tambah yang nanti mungkin ini bisa dikaitkan dari Sumedang untuk Jawa Barat mungkin ya selanjutnya, inovasi dan kolaborasi ya. Mungkin gitu Pak, sebagai kesimpulannya ya, sebagai kesimpulan untuk hari ini. Mungkin demikian. Kalau ini terima kasih Pak Pak Kartik. Pandemi apa hatur nuhun Pak ya dari portal Kupas Habis. Oke. Sip, hatur nuhun semuanya. Saya Andi Karyadi pamit sebagai moderator kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemantik ya nya, tanah ya nya. Nah, ini tadi ngambil dari Sekdis ya nya, dari Pak Sekdis. Jadi tampaknya mendengar tadi dari Sekdis sudah ada pembicaraan dengan pada saat perencanaan jalan tol ini. Diutamakan Sumedang itu narik orang. Nah, tampaknya yang difokuskan adalah orang berkunjung ke Sumedang atau Sumedang bisa keluar. Nah, kelihatan dari sisi penempatan harga tol itu terlalu tinggi untuk digunakan sehari-hari kalau bukan buat dagang. Karena berapa tadi 20 kilo 24.000 berapa? Oh, 1 kilo 1.250. Jadi tinggal kali mahal. Sementara waktu tempuh nggak beda jauh, cuma beda 5 menit. Kata pas bisa. Udah, saya mau pakai jalan biasa. Seperti gitu. Nah, ini tampaknya memang untuk orang Sumedang dari luar si tol ini tuh. Nah, problemnya sekarang pertanyaannya, Pak Sekdis, terus Sumedang mau apa dengan itu? Kan itu kan arahnya kemana? Sumedang mau apa dengan itu? Nah, tampaknya kalau kata Pak Sekdis yang pertama kayaknya sedang mengutamakan untuk UMKM itu perlakuannya yang terkena dampak yang mana? Seleksinya gimana Pak? Seleksinya rupanya yang dekat-dekat jalan tol dulu. Jadi proximity ya, kedekatan dengan tol. Itu yang kata Pak Sekdis barusan. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang selanjutnya diajukan itu, kalau orang datang ke Sumedang mau ngapain? Pasti jawabannya yang paling mudah adalah berwisata. Berwisata yang paling mudah. Pak, terus objek wisatanya apa yang sedang dikembangkan oleh Kabupaten Sumedang? Objek pariwisatanya kata Pak Sekdis itu adalah Jati Gede. Nah, sekarang pertanyaannya, Jati Gedenya mau dimanain? Nah, itu mungkin dari situ. Jadi ada potensi alam Jati Gede. Kemudian Sumedang punya ubi Cilembu, punya ciri khas tahu. Itu mah sudah mendunia lah, tahu Sumedang mah. Sudah mendunia tahu Sumedang. Kemudian Sumedang punya macam-macam hal yang bisa dibuat menjadi atraktif. Ya, bendungan Jati Gede lah, kemudian yang kayak ini kan, kayak resort kayak gini. Nah, hanya gimana caranya? Yang pertama orang tahu, yang kedua orang mau berkunjung ke sini. Kan itu. Jadi kita harus mungkin kalau bicara tentang pasar, kita harus membuat kualitas yang bisa dipahami orang gitu. Nah, kumaha menurut
Menurut Pak Aep mungkin ya Siap. sebagai ini, sebagai asosiasi Pak. Siap. Sebagai asosiasi, gimana asosiasi membantu itu Pak? Forum. Forum, Beda forum loh. ya. Ada asosiasi, Oh ada iya, forum. ada asosiasi, ada forum ya, ya, Iya ya. beda. Betul, forum Pak. Sebagai forum gimana memandu itu? Baik, terima kasih. Pada hari ini saya sangat bangga lah. Intinya bangga bahwa Sumedang dari dulu memang sudah banyak melirik, sudah banyak yang melirik lah. Nah kebetulan saya dikasih kepercayaan amanah menjadi ketua forum UMKM, forum silaturahmi komunikasi UMKM Kabupaten Sumedang. Awalnya cita-cita forum itu kenapa disebut forum, karena ingin mempersatukan semua komunitas UMKM yang ada di Kabupaten Sumedang awalnya. Karena jauh-jauh hari sudah membaca potensi ada wisata, ada jalan tol, dan ada potensi lainnya di tiap wilayah yang ada di Kabupaten Sumedang. Tetapi karena ternyata untuk menyatukan para komunitas UMKM yang ada di Kabupaten Sumedang itu agak-agak susah, sehingga forum tetap berjalan sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Sumedang. Dengan mandirinya terus berjalan sampai hari ini. Beberapa agenda kegiatan terus berjalan, sehingga yang waktu itu dekat hari jadi UMKM akan dilaksanakan. Dampak tol itu ini real langsung dari pelaku UMKM, karena tadi Pak Sekdis menyatakan yang terdekat kena dampak tol itu. Contoh, pas dibuka jalan tol dari Sumedang Kota ke Tanjung Sari Pemulihan, dari mulai Cadas Pangeran sampai Sumedang Kota, waktu dibuka secara gratis, dampaknya sangat besar. Yang biasanya para pelaku UMKM jualan per hari dapat 500.000, anjlok sampai 200.000 dapatnya per hari gitu kan. Itu UMKM apa Pak? UMKM berbagai produk. Pokoknya makan dari mulai wilayah Tanjung Sari, Cadas Pangeran kan banyak tuh yang jualan-jualan. Ya. Nah, justru itu jadi binaan Dinas Koperasi UMKM karena difasilitasi untuk berjualan juga di situ. Penghasilannya drastis. Sampai ada yang per hari dapat 50.000. Nah, setelah berbayar ada peningkatan lagi. Ada peningkatan. Ada yang dapat 300.000, ada yang 400.000 gitu kan. Ada peningkatan sedikit. Ke wilayah Sumedang Kota sampai Ujung Jaya pun sama kena dampak. Bahkan waktu itu saya selaku komunitas UMKM-nya sempat rekan-rekan demo keterkaitan bahwa produk tidak laku dari sisi pemasarannya. Potensi di wilayah Cimalaka, Congyang, Buah 2 sampai Ujung Jaya, rekan-rekan para pelaku UMKM itu udah benar-benar masuk kriteria penjualan dari mulai NIB, PIRT, halal sudah ditempuh lah. Nah, sehingga saya harap baik itu dari akademisi, dari kebijakan pemerintah, dampak kena tol ini satu sisi betul kebaikannya memang banyak. Di sisi lain bagi para pelaku UMKM-nya tadi produk-produknya itu yang harus diperhatikan, sehingga kalau tadi ciri khas sudah disebutkan ada 2 macam ciri khas yang unggulan. Misal ubi celemu, tahu itu udah biasa lah sekarang mah. Tetapi ternyata di wilayahnya masing-masing punya ciri khas unggulan juga. Ada gula, ada mangga, ada yang lainnya juga lah. Nah itu diharapkan dengan kebijakan pemerintah setelah ada rest area di wilayah tol yang ada di lintasan Sumedang, saya harap di situ ada gerai-gerai sentra UMKM Kabupaten Sumedang. Dari berbagai wilayah ada ciri khasnya. Contoh misalnya ada gula di wilayah Jatinunggal, ada gula wilayah Mado,
sama manis, tapi belum tentu dari sisi kualitas dan rasanya pun ada beda lah gitu. Oke. Yang lainnya juga sama. Nah, keterkaitan wisata memang betul pernah dari Forum UMKM mengusulkan bahwa pas masuk ke salah satu wisata, produk UMKM langsung harus dibeli. Pertama dari mulai masuk karcis, di situ sudah satu paket. Harus ada cindera mata hasil produk UMKM, berbayar parkir dan produk UMKM-nya terjual. Di situ pun ada usulan dari Forum UMKM bahwa ada sentranya juga, disesuaikan dengan wilayah wisatanya juga. Ciri khasnya di situ juga ada. Nah, sehingga saya berharap untuk kedepannya kami selaku komunitas UMKM yang ada di Kabupaten Sumedang dengan harapan cita-citanya ingin mempersatukan komunitas UMKM yang ada di Kabupaten Sumedang, kebijakan pemerintah satu pintu. Nah, untuk pergerakannya tetap untuk Sumedang. Sehingga sampai hari ini saya coba menelusuri informasi titik mana saja untuk rest area belum terbuka. Ya. Nah, sehingga waktu pas kita ditantang untuk mengadakan rest area sementara menyambut Hari Raya Idul Fitri, kita coba bahwa Forum UMKM siap. Nah, di situ alhamdulillah sama pengelola jalan tol difasilitasi ada rest area sementara. Dan kami pun buktikan bahwa kita siap, sehingga kita rekan-rekan berjalan lah. Tetapi tadi kurang optimal karena rest areanya sedikit rawan juga. Waktu itu masih satu jalur lah. Ya, Ada beberapa titik gitu kan untuk dikelola sama rekan-rekan UMKM. Nah, harapan kami bahwa nanti di rest area tersebut ada sentra UMKM yang betul-betul dikolaborasikan dengan berbagai pihak. Itu mungkin ya. Sentra UMKM yang kolaborasi ya, Iya. kolaboratif. Oke. Oke. Bahkan sampai ke Kertajatinya. Kertajati antara Majalengka dan Sumedang itu kan bisa dikolaborasikan dengan yang wilayah Majalengkanya. Sehingga kita ke arah pentaheliknya ada beberapa titik pelayanan langsung masyarakat. Selain bahwa produk di situ, kemasannya pun ada di situ. Oh, Itu ya. ingin ada juga dimanfaatkan bahwa pentahelik di situ terbukti karena selama ini rekan-rekan para pelaku UMKM contoh kemasan produknya bukan di Sumedang, Ya. ada yang ke Bandung, ada yang ke Cirebon. Jadi sebenarnya impor juga Nah, kemasannya. itu sehingga pelayanan itu pun ingin ada sentranya loh gitu kan. Nah, itu kan masuk ke ranah kebijakan. Semoga lah bahwa itu juga bisa terlaksana gitu kan dengan harapan Merek wisata jalan tol. Mangga wae sih. Kayak kemarin kita ya dari Majalengka wisata jalan tol unggul itu. Nah. Oke. Nah, kemudian ini Pak, mungkin satu lagi ya. Ketika ada jalan tol ini ya, baru ada jalan tol, kemudian semua sedang memanfaatkan. Kira-kira gimana pandangan asosiasi Forum. untuk gimana pandangan forum untuk kolaborasi dengan daerah lain? Karena kan sebenarnya yang berkunjung juga misalnya dari Bandung, dari Jakarta itu satu hal. Tapi sebenarnya kayak tadi ya ada pengikatan secara administratif Dinas Kehutanan dengan antara Indramayu dengan Sumedang. Dan kemudian karena memang Indramayu dengan Sumedang batasannya ya segaris itu gitu kan. Nah, sekarang gimana menurut forum untuk bisa kolaborasi lintas daerah? Ya. Nah, Itu gimana? udah kita coba dengan berbagai keterbatasan forum ya. Karena yang namanya usaha itu kan tidak terbatas hanya di Sumedang. Betul. Saya coba pintu gerbangnya Sumedang wilayah selatan, Jatinangor.
coba kerjasama dengan wilayah Bandung situnya di Ya, situ Kabupaten sekitar situ Bandung itu. Kabupaten Bandung. Waktu itu dicoba kita buka gerai di Sabusu. Nah, tetapi dengan berbagai hal baik keterbatasannya forum dan kendala dengan berbagai kebijakannya. Nah itu kita coba sudah buka gerai, sudah buka event-event di wilayah situ yang kerjasama semua komunitas. Waktu itu ada dari Sumedang Creative Center, KES lah, Creative Center Sumedang, Forum UMKM Kabupaten Sumedang. Kita coba kolaborasikan, bahkan waktu itu karena di wilayah kampus alhamdulillah banyak kunjungannya, asetnya pun alhamdulillah ada peningkatan. Terus di wilayah pintu gerbang Sumedang wilayah utara, kita coba titik di Tomo dan Ujung Jaya. Kita kolaborasikan dengan UMKM wilayah Majalengka. Majalengka punya produk unggulan apa sih, gitu kan? Sumedang punya produk unggulan apa? Kita gelar di situ ada. Ternyata bahkan yang unggulan Sumedang, Gedong Gincu itu, mangga Gedong Gincu diambil Majalengka, bukan Sumedang malah. Iya. Nah, tetapi ya nggak apa-apa lah. Kerjasama itu sudah kita coba dengan inisiatif forumnya. Wilayah baratnya dengan Subang, karena Subang perbatasan persis dengan Sumedangnya, di situ yang unggulan ada empon-empon, bukan hidroponik, apa itu teh, yang herbal. Ya, toga itu ya. Obat Herbal di keluarga situ dari mulai kencur, kunyit, jahe, lengkuas. Ciri khasnya bahkan dari Sumedang diambil ke Subang. Karena kita usaha tidak mempermasalahkan itunya. Banyak para pelaku UMKM yang sampai hari ini bahkan berkembang. Yang tadinya hanya sebatas bahan baku, rekan-rekan kelompok wanita tani, kelompok tani menjual gelondongan bahan bakunya saja. Setelah kerjasama, bahkan binaan ITB, itu binaan ITB juga dari pertanian, diolah menjadi serbuk. Subang malah minta hasil olahannya itu, Jadi justru, serbuknya. Ada peningkatan lah. Oke, jadi meluas ya. Udah meluas. Nah sehingga kerjasama dengan tetangga kabupaten itu sudah dilaksanakan. Kembali mungkin tadi dari sisi penguatan semua pihak, termasuk dinas, kebijakan dan yang lainnya. Nah itu yang kami harapkan terus berlanjut. Nah, ini tadi Bapak bilang ada kendala kebijakan. Kendala kebijakan itu kayak gimana Pak? Contohnya? Contoh, misalnya kita mengadakan satu titik gerai. Gerai kan di situ harus ada izin-izin. Nah izin-izinnya itu juga fasilitasnya kadang kita memanfaatkan fasilitas yang ada di wilayah situ. Kalau di atasnya dinas udah mengokekan, di bawah lain lagi. Contoh kasus itu. Terus yang kedua, karena kita di produknya itu produk olahan, dengan keterbatasan untuk membuat PIRT, membuat sertifikasi halal, harapan rekan-rekan para pelaku UMKM per tahun itu ada peningkatan kuota. Jadi yang tadinya misalnya per tahun hanya kuota sekian gitu kan. Tahun depannya karena para pelaku terus berkembang, terus meningkat, karena kalau bahasa sekarang naik kelas lah gitu kan. Tetapi ternyata di situ pun ada kendala juga. Itu mungkin. Nah, berarti ini kendala kebijakan ini ada koordinasi antara dinas dengan orang lapangannya mungkin ya. Bahkan bukan hanya 1-2 dinas. Harapan forum UMKM, karena contoh misalnya para pelaku penggiat komunitas UMKM yang punya produk keterkaitan dengan dinas lain, misalnya bahan baku, ada loh yang di dinas pertanian, ada loh bahan baku yang di dinas perikanan peternakan, ada juga di dinas yang lain, termasuk apalagi tadi wisata. Wisata ya dinas pariwisata.
Nah, kolaborasi antar dinas pun saya sangat harapkan. Sehingga apapun nanti rencana kegiatannya dengan kegiatan atas nama UMKM-nya, dan satu pintu, saya harapkan satu pintu lah, komunitas di Kabupaten Sumedang, komunitas UMKM Kabupaten Sumedang aja, terutama yang digagas sama forum. Kegiatan nanti itu kan berbagai dinas berembuk, satu jalan, satu tujuan, satu untuk Sumedangnya. Insya Allah bakal cepet. Ya. Saya alami, mohon maaf saya sampaikan waktu itu di tahun sekarang aja. Saya sampaikan ke rekan-rekan, sok para pelaku UMKM mah jong-jong we lah, ngolah, jong-jong lah memproduksi, teu kudu mikirkeun modal. Ya, dan mereka mah pelaku usaha gitu ya. Teu kudu mikirkeun pemasaran. Keun da aya nu masarkeun mah gitu kan. Tetapi karena keterbatasan kita selaku komunitas itu masih belum terlaksana. Oke. Nah, ini kita beralih dulu ke Pak Kartip ya. Sebagai orang yang sudah memperhatikan Sumedang ya Pak ya. Tokoh yang sudah memperhatikan Sumedang dari sejak lama ini. Jadi tampaknya mungkin ya kalau masalah kolaborasi kemudian ego sektoral di pemerintah Indonesia mah kan udah nggak ini ya, udah nggak aneh ya, ada aja. Akang nu cerita itu punya. Ada aja itu Tapi Pak. real kerasa Iya, iya, itu mah ada aja. Nah, cuma gini Pak. Apakah pernah ada upaya menembus ini gitu, mondar mandir gitu ya, bolak-balik antar dinas kayak gitu pernah diupayakan nggak Pak? Secara formal maupun informal ya, terutama untuk dalam konteks membantu UMKM. Terima kasih. Mungkin saya nyambung juga dengan Aib ya. Nah itu kan pertama mungkin kita dari fenomena yang urgent ya, yang baru ya, dengan beroperasinya tol Cisumdawu, walaupun sebenarnya dawannya nggak ada, yang ada sebenarnya ini Ujung Jaya gitu ya. Subjaya namanya tes sebenarnya. Nah, itu kan ada mungkin ya berdampak terhadap perekonomian ya, baik positif maupun negatifnya. Nah ini kan dengan adanya fasilitas jalan lintas ini atau jalan tol ini memungkinkan orang untuk melakukan mobilitas yang lebih cepat gitu ya, baik dari Sumedang keluar maupun dari luar ke Sumedang. Nah satu fenomena mungkin kita lihat daya dorongnya, gimana orang itu memungkinkan dari Sumedang itu keluar ya. Nah sekarang daya tarik Bandung, daya dari Cirebon mungkin lebih tertarik dibandingkan dengan Sumedang karena fasilitas yang tersedia ya, baik fasilitas transportasi, fasilitas sarana untuk rekreasi, kemudian juga untuk belanja gitu ya. Nah ini ada kecenderungan nanti justru orang Sumedang tidak belanja di Sumedang, dia akan lari belanja daripada macet-macetan Sumedang bandingkan Bandung ya, itu 1 jam sudah nyampe dengan fasilitas yang cukup lengkap. Nah itu harus ditangkap juga nih. Jadi karakter orang Sumedang kemungkinan dia belanja yang tadinya di Sumedang, di Mall Sumedang, dia akan beralih ke Bandung atau mungkin ke Cirebon gitu. Ya, karena dia dengan datang dia bisa belanja banyak ya. Jadi itu fenomena yang harus ditangkap gitu, ya. Itu. Nah kemudian tadi ya yang ke Sumedang yang tadinya juga ada lintasan ya. Nah yang biasa sebetulnya beli oleh-oleh itu biasanya orang jauh gitu ya. Misalkan lintas di Jatinangor, lintas di Ciromet ya, lintas di Cigendel, kemudian lintas di Pecadas Pangeran, karena di situ ada ciri khas, ada ubi cilembu, ada tape, kemudian juga ada alpukat, ada apa, sehingga itu sebagai salah satu makanan.
Nah itu yang belanja itu walaupun apa bukan rata-rata bukan orang Sumedang, ya, yang dari luar Sumedang kan. Ya. Nah sekarang dengan fenomena ada jalan lintas, nah, orang luar itu cenderung untuk menggunakan tol, ya, baik umum maupun kendaraan pribadi. Nah pada akhirnya ya potensi di daerah yang biasa dilintasi mungkin seperti tadi ini akan terkena dampak yang negatifnya, yang biasa berjualan di jalan, kemudian pembelinya juga orang luar yang lintas baik kendaraan umum maupun kendaraan yang pribadi gitu. Nah ini kita tidak bisa melihat hanya yang di jalannya aja, Pak, tapi ini akan berimbas. Dia di jalan itu hanya sebagai tanda kutip pedagang pengecer, Ya. tapi dia siapa misalkan tape, itu akan ada pengrajin tape kan, itu biasanya daerah pinggiran atas tuh. Masyarakat. Ya setelah itu dia akan berdampak juga ke penghasil singkongnya. Gitu. Jadi kita harus jangan hanya satu titik situ. Ya. Itu. Ya lihat tadi pedagang ubi jala api Cilembu, wah ini tadi penghasil 500 sekarang cuma 100 juga. Ya itu untung-untungan gitu ya. Pedagangnya nanti lihat petaninya gitu. Petani juga akan masalah ketika di ujung pasarnya adalah masalah gitu ya. Nah alternatifnya juga ya nanti mungkin gimana kita ya di samping yang tadi tentunya ada titik-titik ya yang dimungkinkan untuk tumbuh. Ya itu yang dimungkinkan untuk tumbuh. Satu mungkin ada beberapa exit ya yang harus diantisipasi. Ya orang mungkin mau beli keluar dulu penasaran dengan tahunya, penasaran dengan ininya, exit kemudian bisa masuk lagi gitu ya. Atau mungkin mau langsung ke Sumedang begitu ya, mau langsung ke Sumedang atau mau lintasan ke Sumedang, hanya lintasan aja gitu ya, tidak beli apa-apa, lintas aja ke Sumedang gitu. Lewat. Cuma lewat aja kan, ya karena jaraknya lebih dekat gitu ya, gitu. Bisa aja seperti itu. Nah itu daya dorong ya. Kemudian sekarang kita bicara gimana kita di samping untuk bisa mengembangkan potensi-potensi dan gimana tadi kalau ini orang itu bisa ke Sumedang ya, atau gimana kita bisa menumbuhkan ya. Yang pertama tadi mungkin untuk yang jauh ya, nah kita bisa menyiapkan, saya sepakat rest area. Biarpun nanti orang mau pergi langsung ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, kemana lintas tol, tapi kita cegat di rest area dengan produk-produk itu. Jadi si konsumen yang biasa tidak kehilangan gitu. Nah kalau diharapkan mencari susah, tetapi kita siapkan ya, pegat di rest area. Mau tidak mau di sana kalau boleh itu harus ada khusus ya, sentra UKM Sumedang atau mall apa. Nah tapi tentunya ini kan bisnis gitu ya. Nah bisnisnya itu ya biasanya oleh pengusaha kan rest area. Nah ini perlu ada kebijakan ya, strategi dari mungkin pemerintah daerah yang mengeluarkan izin. Boleh izin ini rest area di sini, tapi syarat tolong untuk UKM produk-produk khusus produk Sumedang itu bisa ikut dipromosikan, dijual, dipasarkan di rest area ya, untuk nyabat konsumen-konsumen yang mungkin tidak masuk ke exitnya Sumedang. Itu Pak ya. Nah, yang kedua, gimana orang itu bisa masuk Sumedang dengan fasilitas yang ada, karena exit tol Cisundawu itu semuanya ada di Kabupaten Sumedang, mulai dari Jatinangor, Pamulihan, Sumedang Kota, Cimalaka, Paseh ya, atau Congyang dan Ujung Jaya. Dan di sananya Majalengka agak dapat. Saya langsung masuk tol Cipali gitu ya. Nah sekarang gimana narik ke Sumedang? Ya, apa yang mau dilihat orang juga penasaran ke Sumedang? Kan gitu ceritanya. Nah kalau kita produk UKM
di Bandung juga banyak, di kota Bandung juga banyak. Ya, saingan kita kan tidak hanya Sumedang, berbicara Sumedang gitu. Ada di sekitar wilayah kita kan. Misalkan yang lebih mudah lagi sekarang saingan kita Kabupaten Bandung. Exit tolnya lebih mudah lagi ya. Kemudian juga mungkin daerah Majalengka. Ya, Majalengka juga gimana nyedot kan? Tarik-tarik gitu ya. Iya. Nah, kemudian juga mungkin ke daerah Garut ya. Dan Kuningan gitu ya yang harus diantisipasi. Nah, sekarang gimana Sumedang? Ya, supaya orang masuk ke Sumedang. Ya kan ceritanya itu nih. Nah, satu ya mungkin harus ada orang ya atau ada icon ya yang bisa orang penasaran. Nah, ini salah satunya misalkan tapi bertahan atau tidak gitu. Masjid Al-Kamil misalkan ya. Itu kan orang ini, tapi berapa lama gitu. Ya. Karena banyak masjid-masjid yang dibuat gitu sekarang nggak ada apa-apanya, Pak. Belum ada penunjang lainnya. Kalau ada penunjang lainnya dulu Gubah Mas, ya Al-Jabar juga sudah mulai. Saya waktu itu pernah di Kalimantan, masjid paling besar yang kemarin itu tuh. Ya, itu saya yang ikut ke sana. Islamic Center Ya. itu. Kemudian saya juga kemarin ke Solo. Ini memang ramai-ramai, tapi berapa lama lah. Ini lagi sini gitu ya. Nah itu jadi harus ada ikon yang menarik, yang membedakan dengan daerah yang lain. Kalau kita menawarkan gula, menawarkan yang lain-lain, daerah lain pun sama. Ada. Nah jadi harus ada titik poinnya ciri dulu, khasnya. yang supaya orang penasaran mau buat apa gitu. Ya. Kuburan Sumedang. Ya, supaya orang penasaran dulu kan. Betul. Ke Sumedang, Ada rasa jangan sampai keinginan. gini. Ya, saya bilang banyak, daerah A, cukup satu kali. Tapi ke Jogja saya berkali-kali gitu. Betul. Bosan deh ya. Itu bosan. Ya. Naon lah. Nah, satu daerah ini, tapi ketika saya ke mana itu ke Pangandaran, itu bosan-bosan. Ya. Ke Pangandaran nih, Pangandaran padahal gitu. Ya. Ya. Ada ya tadi. Tapi orang China penasaran. asinot kan ya. Coba ada ya mungkin satu ya Maghrib. perubahan, kemudian juga ada sesuatu yang menarik di Ya. situ, ya. Nah itu yang harus dipikirkan. Siap. Di Sumedang, ya. Nah kemudian kalaulah dia tertarik ke Sumedang, itu kan kita sebetulnya ngundang orang sebanyak-banyaknya. Kalau konsep dari Pak Sekdis tadi ya, mengundang orang sebanyak-banyaknya ke Sumedang kan? Ya. Ya, undang orang sebanyak-banyaknya supaya datang ke Sumedang. Ya. Nah setelah Sumedang bagaimana? Siap enggak? Mau diapain tuh orang Nah, ini? jangan sampai dia penasaran masuk Sumedang cuma satu kali. Ya. Kita harapkan berkali-kali. Nah, di samping berkali-kali, sekali kunjungan itu diharapkan tidak hanya satu hari. Ya. Kalau bisa 2 hari, 3 hari, seminggu atau sebulan gitu supaya dia betah. Puas kumaha. Ya, supaya dia betah gitu. Betul. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Nah, satu ketika tadi udah ada daya tarik yang mungkin juga sebagai ikonnya yang menarik, ya. Ini kan harus ada yang menarik dulu Betul. ya. Nah, kemudian setelah datang ke Sumedang, ya, yang pertama biasanya orang itu bawa perut, lapar. Nah, artinya kita harus siapkan juga supaya orang senang makan gitu. Ya, senang makan kan? Ya, supaya dia makannya enak, tempatnya nyaman dan sebagainya. Nah, itu harus kita siapkan gitu. Karena jangan sampai datang ke Sumedang susah cari tempat makan. Kemudian juga makanannya tidak enak. Tempatnya juga supaya dia bisa nyaman. Itu yang pertama, supaya tong lapar. Lamun lapar susah cari makan, dia baru apa-apa pulang. Kapok. Sudah hari dia. Udah hari. Balik. Kalau sampai kapok. Iya. Nah, Benar Pak, benar. yang kedua, ini kan kita berharap tidak 1 hari. Nah, kalau lebih dari 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4, berarti dia harus nginep kan. Ada penginapan. Jadi kita siapkan untuk penginapan. Ya. Saya contoh ini, Pak, ini kita tanggal 2 itu ada akreditasi sini. Ada asesor 2 dari Jakarta. Susah cari penginapan. Khusus daerah karena akan akreditasi daerah Jatigede. Penginapannya di kota di satu titik. Kota kan jauh. Jauh. Nih. Nah, artinya di setiap titik-titik itu harus ada gitu. Titik-titik yang dianggap wisata. Ya. Gitu. Nah, akhirnya ya
kita dengan inisiatif gimana kemungkinan kan tidurnya di sini gitu. Walaupun seadanya begitu ya. Artinya titik-titik harus diperhatikan gitu Betul. ya. Kalau orang ke sini gimana di Jati Gede mau apa? Mau Rame. betah lebih dari 2 hari kalau tempat nginepnya nggak ada. Ya. Ya karena dia biasanya mau menikmati gitu ya. Nah, itu ya. Nah, yang ketiga ya, dia di sini betah-betah. Kan biasanya orang yang wisata itu ingin pamer tuh. Saya di Sumedang tuh bawa naon gitu ya. Oleh-oleh. Nah, Sumedang artinya harus ada ciri khasnya juga. Betul. Yang membedakan dengan daerah lain. Betul. Tidak hanya kaos aja kan. Ada yang dibawa bahwa saya ini pernah ke Sumedang, ke Sumedang. Ya. Artinya harus ciptakan UKM mungkin apa yang bisa menarik Ya, buat mereka Dari gitu. ciri khasnya. Jadi kalau misalkan kita pergi ke Jogja, ya kalau nggak minta basri ya bapia gitu. Betul. Ya, basrinya yang bapianya kan. Basri. Ya, jadi orang itu oh ini bapia udah Belum gitu. dibuka kayak di Jogjanya. Di Jogja, ya, kan. Oh jadi nanti ini tes di Sumedang ya. Iya. Gitu. Ya di samping mungkin kita tahu tapi ada lagi mungkin yang bisa Iya. diangkat gitu Pak. Siap. Yang bisa dikembangkan gitu, Siap. ya. Dan potensi Sumedang itu ya bisa gitu ya. Harus Karena bisa. sana. Harus Jadi bisa. 3 hal itu yang harus dikatakan. Siap. Kemudian yang selanjutnya ya 3 hal 4 ya itu orang itu gimana seneng. Nah jadi kalau kita mau mendatangkan orang seolah-olah kita mau hajatan Pak. Ya, kalau mau hajatan kita kan orang Sumedangnya itu harus sibuk mau nyambut tamu datang ke Sumedang Ada event-eventnya. ya. Jadi gimana kita bisa menyambut dengan baik dengan persiapan gitu. Ya, Mental kalau yang hajat hospitality. kan undang orang, artinya kita ya harus mempersiapkan itu, terutama kita adalah untuk pelayanan. Pak. Ya. Nah, pelayanan apa? Ya, kalau saya misalkan sekarang kita dari apa itu muncul ya beberapa exit tol. Orang bingung setelah exit tol, saya berhenti di situ mau kemana bingung juga. Nah, pikirkan sekarang misalkan ada paket-paket wisata. Ini yang menawarkan sana udah kendaraan kita masuk ke sana ya udah dibawa gitu Ya, jadi udah ada rutenya nah, gitu ya. kalau sekarang saya keluar dari Sumedang juga bingung kemana nih Betul. terus apa gitu jadi mungkin pusat informasi transport travel segala bidang di situ sudah disiapkan Jangan Pak. kan orang KN. lain tokoh Sumedangnya kan bingung udah sudah. Sebenarnya serangan bingung. Nah, jadi maksud saya gimana kita bisa ini kan informasi itu tidak hanya ini tetapi ya kasarnya gini lah taruh ya, orang yang datang ke Sumedang itu dia bawa uang hanya bawa uang dan harapkan banyak uang jangan bawa mobil jangan bawa makanan ya yang lainnya bawa uang aja cukup dan diharapkan pulangnya itu uangnya itu dihabiskan di Sumedang kan gitu judulnya ya Iya. bawa uang sebanyak-banyaknya dan diharapkan pulangnya itu nggak usah bawa uang tapi bawa koper, bawa oleh-oleh, biar uangnya disimpan di Sumedang. Syukur. Nah, jadi pelayanan itulah yang perlu kita ini kan jadi mempermudah. Ya, jadi kalau yang mempermudah kalau dia pelayanan bagus, kemudian juga informasi bagus, kemudian tidak istilahnya tipu-tipu dari karena ini orang pendatang baru dilayani dengan bagus, itu insya Allah orang akan datang ke sana ke Sumedang. Dengan harga barang gimana Pak? Dengan harga barang. Oh ya, dengan harga dengan itu ya. Nah, satu hal lagi mungkin ya satu harga, yang kedua adalah tadi ya pelayanan. Betul. Kalau orang udah senang pelayanan, ini biasanya kalau di harga sekian ada tambahan. Dia merasa tidak terini. Nah, kita diminta misalkan 2.000 dipaksa itu mendengkel gitu ya. Asal tadi garong. Digarong gitu. Ya. Tetapi ketika kita ngasih cuma misalnya bukan 10.000, 20.000, tapi kita enjoy karena pelayanan dia. Kan? Ada tip lah. Ya, nah itu mungkin yang harus dibuat lah image-nya kota Sumedang sehingga ya, betul-betul menarik juga. Ya. Jadi gini, kesuksesan di dalam pelayanan khususnya wisata itu kalau pelayanan bagus ini 70% udah sukses. Produk barang ini mah nomor keberapa? Ya. Ya cuma 30% gitu.
Artinya pelayanan, informasi segala bidang itu senang. Ya. Ke sana malah ada dimahalkan tiket, tapi kalau senang pelayanan bagus ke sana ini Oh, Itu iya, penasaran. worth it. Nyaman. iya, kadang ditambah gitu ya. Nyaman. Itu penasaran aing mah. Penasaran. Puasa teh. Nah gitu Pak ya. Nah berkaitan juga dengan potensi ya dengan ini. Jadi sebetulnya ya Jati Gede kemudian ini potensinya Ya. cukup luar biasa. Nah cuma tadi ya perlu ke masyarakat ya, terutama ya, masyarakat harus dipintarkan juga ya, baik dari segi hard skillnya ya, keterampilan, nah, kemudian juga soft skillnya, sehingga itu menjadi satu kesatuan. Nah kemudian juga kalau kita lihat ya mungkin potensi ada juga tidak berarti apa-apa kalau didukung dengan tadi hard skill, soft skill untuk memanfaatkan ini. Ya. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang terampil, ya, tetapi kita tidak bisa dimanfaatkan keterampilan dan kepintarannya itu ya tidak bernilai gitu ya. Potensi ada, oh ini bagus, oh Akhirnya ini masuk bagus, dari luar, ini orang bagus. lain. Tapi praktiknya enggak. Nah yang dikhawatirkan, nggak tahu yang Jati Gede ya, termasuk juga di sana, ya, yang membidik itu, yang dikhawatirkan itu dari orang-orang luar. Betul. Makanya perlindungan kebijakan ini harus betul-betul. Pak Bupati CS izin-izin itu harus benar-benar. Iya. Kalau ada keberpihakan. Ya. Kecuali kalau dia yang penting investasi. Nah. Wah itu yang bahaya. Makanya. Ya, Jati Gede itu nanti yang menguasai siapa? Rest area, kemudian nanti hotel-hotel kalau ada itu siapa yang menguasai? Masyarakat hanya nonton. Iya, masyarakatnya itu adalah hanya nonton gitu. Mending menonton nanti bari tenang, weh bagus gitu. Persib menang kamari lah hiji lumayan gitu ya. Tapi kalau nontonnya bari perutnya lapar, akhirnya apa? Betul. Dia marah. Itu disebut dampaknya. Iya, itu akhirnya sengsara apa? malah. Dia ngambil batu itu dilempari gitu. Demo. Diruksak. Jadi kacau kerusuhan kan? Karena nonton beri perut lapar. Lihat orang senang-senang gitu. Ya. Ya, coba Bapak bayangkan orang sini misalkan yang Jati Gede. Wah, Pak Buliut. Anu di Bandung, anu di Jakarta ini. Ya. Terus ada restoran gede gitu ya. Makan enak dengan keluarganya sambil tawa-tawa. Lihat masyarakat kita padahal pribumi gitu ya. Yang punya rumah makannya orang luar, yang makannya juga orang luar. Pas pribumi lihat sedikit gitu kan. Ya dia kan parah gitu ya. Itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Pak, ya. Jadi bisa lebih ya tadi kerawanan sosial ya. Nah itu perlu ada kebijakan Pak. Ya keberpihakan. Kalau kita hanya mengandalkan nanti yang dikhawatirkan Sumedang genyot pertumbuhan, Sumedang genyot PAD, Sumedang ini tanpa ada pemerataan. Ya makanya kalau saya baca ini termasuk ini gimana Sumedang tingkat kemiskinannya turunnya tidak signifikan gitu ya. Tidak di samping nanti ya karena pemerataan ya. Mungkin pertumbuhan ada tetapi hanya sekelompok orang gitu ya. Tumbuh bagus tapi yang di bawah itu malah stagnan atau malah turun gitu. Nah, sehingga tidak seimbang, pertumbuhan ada ya bagus tapi yang miskin misalkan semakin banyak gitu. Artinya pertumbuhannya di tingkat atas gitu ya, ekonomi usaha, mungkin juga pendatang-pendatang dari luar gitu ya. Masyarakat real asli Kabupaten Sumedangnya justru tidak tidak Ada perubahan. tidak ada perubahan gitu ya. Malah berubahnya ke arah yang mundur gitu. Sedikit nambah Nah, kan. seperti Sedikit itulah nambah nih. mungkin mangga ini hanya wacana bagaimana ya Sumedang itu satu sisi dengan kondisi yang real, potensi ada, Ya. kemudian juga bagaimana supaya bisa dimanfaatkan oleh UKM Sumedang, bisa menerima manfaat gitu ya, Oke. manfaat dari proses pembangunan ini. Kalau Naik bisa- kelasnya itu di mana gitu ya. Iya. Nah sedikit nambah. Kumaha Pak. Ini tetap kena dampak bahwa ada bukan slogan lagi apa sih namanya, bahwa Sumedang itu pusat budaya. Jargon lah ya. Jargonnya sampai hari ini belum. Serta untuk narik potensi betahnya itu coba kita pikirkan bersama. Yang selanjutnya setelah ada tol, setelah ada wisata, objek wisata, pola pikir, budaya, terus alih fungsi pun
pasti akan besar dampaknya. Bagi UMKM, pelaku UMKM, penggiat UMKM, tadi yang disampaikan, di situ kan ada petani, ada pengolah bahan bakunya. Sekarang pas ada jalan tol, alih fungsi lahan pun dibidiknya untuk perumahan. Nah, itu harus dipikirkan bagi tadi olahan-olahan yang memang dikolaborasikan dengan para petaninya. Lahannya pun harus ada. Berarti pemanfaatan potensi lahan yang oh ini mah wisata, oh ini mah untuk lahan pertanian, oh ini mah untuk apa lagi gitu kan. Nah, itu juga kena dampak jalan tol, dampak objek wisatanya. Sehingga alih fungsi lahan ini pun saya pikir kolaborasi antar dinas tadi itu sangat dipentingkan. Itu mungkin tambahan untuk mengingatkan lah. Baik. Dan mungkin juga yang tadi lah berkaitan fungsi lahan, kan sebenarnya kita mungkin nanti ada serbuan ya. Serbuan itu karena akses, mungkin tadi ya pemukiman. Kemudian di sana karena pemukiman, perumahan, ya mungkin ada pertumbuhan-tumbuhan baru, ya termasuk pertumbuhan pendudukan di situ. Nah, itu biasanya itu akan diserangnya itu oleh orang luar, yang punya modal, yang punya uang, punya uang gitu ya. Nah, itu kan, nah dengan dalih investasi gitu. Nah, satu sisi kita bangga gitu kan, perumahan gitu ya. Nah, si perumahan itu kita orang Sumedang itu udah diambil nih tanahnya, ahlinya tadinya pertanian untuk pangan, sekarang jadi pemukiman. Itu yang ngelola pemukiman siapa? Itu kan pemodal, ya, developer lah yang itu. Yang kedua, nanti yang ngisinya perumahan itu siapa? Lagi dari luar, gitu, ya, kemungkinan juga orang luar gitu. Asli penduduk Sumedang nama geus baroga rumah. Dan gimana yang rada yodongnya gitu. Seadanya. Jadi ini diperuntukkan untuk orang luar juga gitu ya. Nah, sehingga mungkin dengan akses gitu dia hanya tumpang nginep, Pak. Ya, dia beli perumahan di Sumedang, kerjanya mungkin di Bandung, atau hanya nyimpen aset lah, atau nyimpen aset gitu ya, yang tidak ya kan. Kemudian dia mobilitasnya cepat gitu. Ya, mungkin nanti tetap di luar ini. Nah, ini juga perlu ini ya, harus dipikirkan kemungkinan bersama hanya lah. diam ya. Nah, ini yang ininya penduduk banyak, pemukiman, dia punya penghasilan, tapi penghasilannya tidak dibelanjakan di Sumedang. Dia dibelanjakan lagi di daerah lain. Di luar. Dia hanya nginep aja gitu di Sumedang itu. Ada kasus-kasus itu daerah lain. Ada. Kota, Ya, dia belanja segala bidang di luar. Dia mah hanya istirahat, bekerja di situ, asetnya tidak keluar di Sumedang kan. Artinya belanja, ya, kemudian juga konsumsi, ya, dan sebagainya itu didatangkan dari luar, ya otomatis menguntungkan orang luar gitu. Ya, itu kota-kota satelit ya, kota komuter. Iya, namanya kota komuter. kan. Artinya hanya transit saja, hanya numpang tidur lah. Ya, numpang tidur. Belanja semua kemungkinan misalkan aksesnya lebih bagus, kalau Sumedang tidak diimbangi itu dia akan ke arah Bandung ataupun Cirebon yang lebih maju ya gitu. Mudah-mudahan Pak Bupati bisa berkelanjutan gitu kan dari sisi hal urusan perubahan Sumedangnya. Iya, kebijakannya harus memang ini perlu ada kebijakan yang strict ya dari pemerintah gitu ya. Nah, itu tadi Pak yang disebut pentaheliknya itu kolaborasi semua unsurnya itu betul-betul hanya ego sektoral yang memang ini ingin punya nilai, ini juga ingin punya nilai. Nah, itu mungkin dikit kan tentang pentahelik sinergi lah, ego sektoral. Nah, ini ya kita tadi upaya-upaya sebenarnya sudah banyak dilakukan ya. Nah, tetapi ini perlu ada keberpihakan juga. Sebetulnya ketika membangun satu daerah itu sebenarnya iramanya itu ya harus ada di pimpinan. Iramanya Tetap. atau sebagai dirijennya. Gitu. Jadi untuk mempersatukan tadi misalkan, oh ini ego sektoral, dinas tenaga kerja, dinas ini, ini. Kalau dia selevel itu ini, tetapi kalau harusnya ini kan dengan pimpinan, dia kepemimpinan akan nurut.
Ya. Sekarang dinas tenaga kerja misalkan dengan dinas KUKM selevel, ini. Tapi kalau sudah ada kebijakan, kemudian dari pimpinan tertinggi kan itu semuanya menuju ke situ gitu. Ya. Nah sekarang seolah-olah dibiarkan begitu. Jika nu bersaing malah. Bersaing gitu, bersaing saat tapi harus ada ujungnya gitu. Nah, Ya ujungnya seperti contoh gini lah, ketika kita kegiatan gitu ya, tadi ada pentahelik, perguruan tinggi, kemudian dunia usaha kan itu punya peran masing-masing gitu ya ke situ. Nah peran pemerintah seperti apa? Nah itulah yang harus kita coba kolaborasikan, nah, sehingga di dalamnya juga satu irama gitu. Betul. Siapa? Ya pimpinannya, satu orang gitu. Betul. Nah, kalau di sini kita maksa ini juga dia punya kepentingan gitu ya. Kepentingan untuk prestasi, kemudian juga persaingan muncul, bagus juga. Nah, tetapi dari pimpinan yang harus mengarahkannya. Endingnya itu ya. Endingnya di pimpinan, hanya satu gitu. Ya. Nah, itu yang mungkin perlu diinikan. Yang ego-ego sektoral itu ya munculnya di situ satu visi kan, visi misi. Nah, sehingga yang menjadi dirijen kemudian ininya adalah pimpinan daerah. Kalau udah pimpinan daerah udah satu gitu biasanya ini kan gitu. Ya. oke. Nah, satu aspek pimpinan daerah ya, satu aspek pimpinan daerah. Tapi mungkin gini, saya mau coba menyusun argumen, menyusun hipotesis dulu. Jadi karena ada ego sektoral ini, tampaknya ada pihak-pihak yang terbengkalai ya, yang nggak Sedikit kendala lah. kurang terkendala, kurang diakomodasi segala macem gitu ya. Jadi kayaknya dia tuh terlupakan gitu. Nah, mungkin ada satu aspek dari model pentahelix yang itu, gimana kalau kita sematkan role atau peran sama media. Gimana kalau media ini kita simpan peran dia untuk mengangkat mereka yang kurang terakomodasi. Jadi peran media itu bagi kami khusus pelaku penggiat forum UMKM sangat dibutuhkan. Lebih dari modal awal juga. Karena promosinya itu ya sama media, apalagi sekarang online. Iya, betul. Benar-benar mitra yang harus jangan ditinggalkan sama sekali. Nah, sehingga image di masyarakat peran media itu seolah-olah ditakutkan. Contoh misalnya gitu kan, datang ke dinas seseueun kan, aya wartawan mah, aya orang media mah, abdi mah heran. Waduh, wartawan. Pernah ini mah dialami lah ya kan, abdi keur ngobrol gitu kan dengan salah satu dinas, abdi kenal yang media gitu kan, datang keur ngobrol kan bener sakedapnya teu bebeja teu nyangka abdi sieun ku media gitu. Diganti weh kunaon sih kok diganti itu cuma wartawan. Dengan image seperti itu, ini khusus untuk Sumedang karena real ada di lapangan, saya selaku di lapangan lah. Dengan image seperti itu, mau besar dan mau terpromosikan Kumaha? namun jauhan media itu kan, padahal peran media sangat penting. Bahkan maaf gitu, di luar media itu ujung tombak paling utama. Belum sebenarnya gini, ini mah belum diproduk, belum diolah, ku media bagus red gitu kan. Betul itu tuh. Iya kan? Kakar niat. Isra mae. Ku media bagus red gitu tah. Sehingga saya bangga bahwa kemitraan dengan media jangan sampai terlupakan, dan bila perlu masuk lagi ke kebijakan. Harus ada Masuk. Sinkron. Betul. Jadi kelihatanlah yang dinamakan kolaborasinya itu. dikasih pagar ya kolaborasinya. Dikasih. Oke. Sehingga ranahnya pun nanti orang media teh lain kudu ngudag, maaf, lain kudu ngudag-ngudag Pak Bupati, kudu ngudag-ngudag ketua forum UMKM Kabupaten Sumedang, dah yang data. Iya. Justru media paling depan menyampaikan, ada kepala linter gitu kan, teh kudu dipentah heula Pak Katib punten hari itu kumaha rencana teh. Media mah lebih
Polesta geus kieu Hmm. gitu kan, Polesta geus kitu. Urusan nanti dengan Pak Katibnya, dengan ketua forum UMKM-nya tinggal mempoles sedikit. Betul nggak di media seperti itu? Betul gitu kan. Nah itu mungkin bagi forum betul-betul Ya, sangat, ya. apalagi tadi pas perubahan di Kabupaten Sumedang ini, dampak tolnya, dampak wisatanya, dampak budayanya, dan lain sebagainya gitu kan. Terutama media betul-betul langsung memblow up-nya. Nah, Oke. semua unsur, semua keberpihakan, yuk mau kapan sih? Hmm. Mau kapan sih segala universitas ada di Sumedang? Nah, ya itu Jatinangor itu udah kawasan pendidikan aja. Jadi kita menyebutnya itu Unjat, Pak. Universitas Jatinangor. Oh. Gas SPDN, dulu SPDN zaman saya gas ITB, gas Unpad, Unjat Pak disebutnya. Pintu Universitas gerbang Jatinangor. sebelah utaranya itu kan Ujung Jaya Kan? itu ya. ada bandara. Apa yang disiapkan gitu kan? Ujung Jaya, Tomo. Dulu pernah dengar kan, mungkin ini media juga dengar, ada istilah Butom. Ya kan? Buah dua Ujung Jaya Tomo. Pernah dengar itu? Apakah di situ ada kawasan industrinya? Ada apanya gitu kan? Nah, apakah sudah siap juga di arah sana? Peran medianya pun sampai sejauh mana? Kami dari pihak UMKM-nya, pelaku UMKM-nya, penggiat UMKM-nya, ya harus menyesuaikan. Cuman manakala pas tadi kita ingin betul-betul kolaborasinya itu sama, satu visi, satu misi, satu tujuan lah untuk Sumedang, ya siap menyesuaikan. Itu mungkin. Oke. Ini nih masukan nih. Ada image tertentu ya dari awak Di media. untuk awak pers itu ada image tertentunya. Asal ditinggali kadang-kadang juri gitu. Waduh, Lain disambut mah gitu ya. Ada orang yang dipromosikan. iya. Rambut gitu cenah. Nah, ini buat gimana ini, Pak? Gambaran Bapak Dina menghadapi pers gitu ya. Diposisikan sebagai promosi UMKM, sebagai bagian dari Hatur Gunun. Thank you Perumnas. Nah, memang ada, tapi itu hanya gambaran. oknum lah. Gambaran. Tapi ternyata malah boomingnya semua ke bawah dampaknya. iya. Gara-gara Oknum. Oknum. selektif berit. Kalau menurut saya ini kan juga ya tantangan lah. Karena pola pikir kemudian brand image ya. Mungkin karena tadi nilai tetes itu ya. Nilai tetes akhirnya kalau Pak Aep sebagai forum tadi udah mengalami, saya juga sering Pak. Ya, kalau melakukan kegiatan begini, ketika ada wartawan, hati-hati ini, kemudian kadang ya itu juga oknum gitu ya. Saya juga pernah di ini, ya, di apa, ada semacam intimidasi ya. Ini. Ya, kata saya ini sebetulnya ya kita sama-sama punya peran masing-masing. Coba ya. Pak. Damang, alhamdulillah. Iya, saya baru kan. Ada letak. Ya, Bang. Aduh. Kita bertanya. Oh gitu. Iya, saya. Nah jadi sebenarnya media itu juga punya peran ya masing-masing. Ya. Artinya itu kalau sepakat ini sebagai ujung tombak ya, karena ya intinya kita punya produk, kita punya potensi kan supaya dinikmati orang gitu ya. Supaya potensi yang ada itu bisa membahagiakan orang gitu ya, membahagiakan konsumen. Punter, Pak Purwo, punter. Nah, artinya itu kan harus diinformasikan. Ya. Harus nyampe. Diinformasikan supaya orang itu tahu gitu ya. Nah, sementara ini biasanya maaf ya, termasuk wartawan juga ya,
biasa lamun kagorengan masuk gede-gede ke. Sekarang di Bogor ya. Berbalik beda aja beli mah. Menarik gitu, Pak. Ya, jadi yang kecil itu, yang masalah itu biasa diorengkan dan menarik, memang menarik gitu. Jadi orang juga penasaran. Di Bogor lagi kan Kalau dicokeran. sekarang ya, Sepolos payu. misalkan sekarang seorang wartawan atau media memberitakan misalkan kepala desa selingkuh. Sakacamatan Wado mungkin kabupaten penasaran Kak. Ayah baca. Itu dari segi media. Betul. Mungkin oplah yang baca itu banyak. Red kayaknya ku viral. Oh, viral gitu ya. Tetapi ketika seorang kepala desa sudah berprestasi membantu masyarakat itu pas ditinggali paling membaca nanti ya 2 orang gitu. Emang gitu, betul 4 sekali. orang Emang gitu gitu. ya. Sana memang Kamu kuat. tahu gitu ya. Nah, Kayak juga expose mungkin tahu yang dia. yang lain juga ngemasnya ya. Itu kalau dari segi wartawan kemudian jumlah yang baca kan itu menarik gitu ya. Makanya yang ngorek-ngorek itu biasanya bukan Tadi prestasinya. tenawisan ada kompres Ya. ya. Biasanya yang ngorek-ngorek karena biasanya Tadi ada kompres. Kegorengan anak. membaca kan, sasarannya membaca kan. Iya, Kalau di sasaran. koran itu mungkin dulu oplah ya. Ya oplah, betul. Nah ini mungkin yang perlu diinginkan, termasuk juga penyadaran kepada si konsumennya gitu. Jadi hal-hal yang negatif itu cepat menyebar, cepat viral, dan pembacanya banyak. Ya penasaran ya. Betul. Gitu. Jadi prestasi yang coba sekarang diunggulkan gitu ya. Mungkin harus dibalik gitu ya. Kemasannya Pak. Ya. Polesannya gitu kan. Kalau dulu mungkin banyak juga yang gimana Ditampi ya, mencari kelemahannya ya, mencari kelemahannya supaya bisa diangkat sehingga itu menarik. Nah sekarang harus dirubah, apa sih kelebihannya, siapa keunggulannya daerah itu, orang itu, nah sehingga bisa diekspos ya, bisa menjadikan contoh, bisa menjadi daya ungkit bagi yang lainnya gitu ya. Mungkin polanya harus dirubah juga gitu ya. Nah, ini tapi kalau dari segi bisnis mungkin menarik gitu ya. Menarik. Nah itu mungkin yang perlu dirubah juga ya, paradigma berpikir dari teman-teman wartawan juga ya. Samping ini ya mungkin masyarakatnya juga kan harus ada pendidikan ya. Jadi artinya gimana supaya tadi prestasi, kemudian juga potensi, kemudian itu bisa diangkat dan supaya orang juga tahu gitu kan sana. Ya mungkin intensitasnya harus lebih gencar lagi lah ketika ini, karena tidak dipungkiri dan kita juga tidak menyalahkan wartawan gitu ya. Ngorek-ngorek, oh kepala desa ini korupsi, wush, Per detik. atau selingkuh, gitu. Wah, ini cepet gitu ya. Ketua Forum UMKM bisa penyelewengan anggaran. Anggaran, punya istri muda, punya ini, gitu ya. Nah ini mungkin yang ini, ya itu juga sih, ya akhirnya dikorek-korek seperti itu. Gitu. Akhirnya apa? Ya pasti semua orang itu juga punya kelemahan. Tuh. Setiap orang juga punya Kelebihan titik juga. tertentu lah, sedikit sekecil apapun pasti dia punya. Nah, sehingga kesannya ya yang tadi ketika ketemu wartawan daripada diorek-orek kesalahannya mending kabur. Ini anjing satu. Kan mending kabur kan karena Cari aman, Pak. wartawan itu bukan nanyakan prestasi, rencana kerja. Pak, gimana ini? Ada isu ini, Bapak betul enggak? Pak, ada itu. Jadi akhirnya menghindar gitu. Ya. Nah, barangkali itu ya tadi yang perlu karena ada ya. Walaupun mungkin tidak semuanya, tapi ketika ada brand image seperti itu, akhirnya kan keseluruhan. Nah, artinya tadi makanya perlu sinergi, kalau perlu ya media itu ada di dalam. Tuh. Betul, Pak. Ya, kita Bahkan saya sama-sama harap- gitu. Saya harap gini nih. Bukan berarti wartawan jangan menginikan, karena salah satu wartawan ini sebagai kontrol juga. Iya, Betul. betul. Tuh. Sebagai kontrol, sebagai pengawas, nah sehingga itu fungsinya bisa berjalan. Kalau yang jelek ya jelek gitu. Tapi jangan setiap itu memunculkan yang itu gitu ya. Pakai Jadi mitra. mungkin yang baik, Mitra. yang ini juga boleh. Jadi samping mungkin ada sisi negatifnya, tapi positifnya, prestasinya, potensinya harus diangkat. Saya harap seperti itu sih. tindak lanjut pencerahan awal ini ada tindak lanjut. Saya sebenarnya sudah mengagendakan, tapi tadi
ingin juga arahan dan masukan apa sih nanti kemasannya, ingin ada rembuk wirausaha. Nah, rembuk wirausaha judulnya memang misalnya usaha kecil mikro menengah Kabupaten Sumedang, semua unsur di situ ada. Nanti bedah yang dampak tol juga masuk, bedah untuk UMKM-nya masuk, bedah kebijakannya, bedah medianya juga, bedah rest areanya. Di situ mungkin untuk tindak lanjut hari ini. Ya, dipertemukan gitu ya, Pertemukan. jadi sana. Bila perlu Pak Bupati hadir. Betul. Karena tadi ujungnya yang punya kebijakan. Iya. Gitu. Kalau memang tidak bisa hadir Pak Bupati gitu kan, ya masih ngambang lah. Hmm. Itu mungkin. Oke. Jadi buat nanti, jadi Pak Bupati di sini buat kunciannya ya, kuncian ininya. Kita mah nggak persis ngobrol seperti ini, tapi tetap ada hasil loh, gitu kan. Bukan hanya ngobrol-ngobrol nggak ada hasil. Ya, tapi ada yang diajukan. Ada lah. Bahkan ada yang harus urgen ditindaklanjuti. Kami dari komunitas Forum Silaturahmi UMKM Kabupaten Sumedang siap yang ke depan sebagai kepanjang tanganan semua dinas lah, karena keterkaitan. Jadi nanti forum yang bisa Siap. mondar mandir ya. Karena Nah, dinas atau yang lainnya ada keterbatasan. ya yang tadi. Abdi mah da cenah PNS anu. Abdi mah hanya batasnya ini. Ya, Tapi saya bebas. mungkin gini ya ini salah satu kelemahan dari birokrat. Makanya perlu ada kebijakan dari ini kan mutasi mobilitas itu cepat Ya. ya. Nah, mobilitas cukup cepat dan juga ini biasanya kesinambungan itu kurang. Ya. Nah, Putus tengah jalan malah. jadi ketika kita ini ganti pejabat gitu ya, ini seolah-olah kita itu dari nol kembali. Kebijakannya Karena lain tidak ada deh. kebijakan, misalkan ini program ini dilanjutkan, ini ya udah saya mau pindah ke sini. Nah, dokumennya. Nah, ini banyak kasus, ini saya pindah peduli ting nulis mah data semuanya diri Hanya kita. deui rek irahan Jadi yang data yang baru itu seolah-olah dari nol lagi. Betul. Jadi tidak ada Hari di pom bensin mah terus biasa dari nol ya Pak. Iya, itu ya perlu ada rambu-rambu lah. Bergeser ngambung ya. Rambu sehingga ketika siapa aja di sana itu bisa jalan, itu Ya. sistem itu banyak yang gitu. Betul. Jadi kita berangkat misalkan ganti pejabat ya seolah-olah kita dari nol lagi gitu. Betul. Ya. Program dan semua, nah itu yang perlu. Ya, jadi ada yang menjaga kesinambungan program tapi di luar pemerintah. Termasuk salah satunya media. Iya, media. Nah, yang Kami dari komunitas lebih leluasa, tidak ada Jadi yang- keterbatasan. yang bisa sebagai penjaga gawang ya tadi Iya. Nah, itu media juga tadi pada ya slide tadi. semacam komunitas itu sebagai penjaga gawang. Rek siapa aja bupati nu geus sabaraha hiji eta kene Da urang mah wani jeung segala nanya Kang. Cek bahasa jalanan sabubukna. Emang leres itu. Digecek we. Kuduna jalankan program Bupati 5 tahunan. Iya, bener kelanjutan. Nah, mereka camat nu pertama kan rata 2 tahun, 1 tahun geus pindah. Ganti deui. Jadi deui anyaran Kan deui. wawu geus ganti deui. Anyar judul deui wae. Nu lucuna kan, nu lucuna ya. Memang kalaman lah. Nu lucuna. Aduh, abdi mah terang naonnya da eta mah nu ti payun. Pantes enggak gitu kan? Iya, dah kan Nah, itu perlu dibahas. Pantes enggak kan tepan. Ongko yang maju. Ongko nyebutkeun Jang Sumedang. iya. Tapi lupa sejarah. Nah, iya. Tapi mungkin gini kok tadi ada pakar saya menarik ya. Lamun berita perselingkuhan, bener nggak Pak Bapak terlibat? Nah, tapi ya mungkin gini ya, mungkin saya juga melihat ada beberapa kelakuan media karena itunya. Tapi ini jadi mengubah cara bergerak media atau jurnalis mungkin ya, yang biasanya jurnalisnya kan biasanya eksplorasinya. Ada apa nih di sini? Ayo kita gali. Ada apa nih? Digali lagi, investigasi gitu. Iya. Karena dekat ke investigasi polisi. Tapi kok ini jadi cuma verifikasi?
Nah, mungkin ini juga apa namanya, ada upaya yang kayak gitu ya, mengubah eksplorasinya media, Mindset. mindset media dari apa, eksplorasi jadi verifikasi. Tapi sekarang kita ubah balik, gimana caranya dari verifikasi ini balik lagi ke eksplorasi, biar tadi keluar rute-rute yang nggak pernah kegali sama orang gitu, atau tempat-tempat bagus yang view-nya bagus orang nggak pernah lihat gitu. Jadi penasaran teh ya. Jadi bikin penasaran orang. Nah mungkin di situ Pak, bener nggak Pak ada geser ke sana gitu, tina eksplorasi ke verifikasi gitu. Mungkin lain wartawan, lain orang. Sebagian kecil lah. Yang kecil memang seperti itu. Secara pribadi, karena saya pribadi, portal Kupas Habis itu bersifatnya visual, bukan secara tulisan. Kami hanya konfirmasi terhadap kenyataan yang ada di wilayah. Seperti apa? Di sini terjadi sesuatu, kami videokan, bukan dengan kata-kata. Ada penilaian mah itu terserah. Nah, itu diserahkan kepada masyarakat yang membaca, yang menonton gitu. Bukan yang membaca, tapi yang menonton. Oh, seperti inilah yang terjadinya. Bukan hoak lah. Ya. Itu cenderung dengan banyaknya hoak kalau tulisan. Itu secara pribadi. Nah, kami secara portal Kupas Habis menayangkan apa yang terjadi. Yang menilai itu masyarakat, ya silakan. Itulah yang terjadi. Betul bisa dipertanggungjawabkan Ya itu. A dan B-nya bukan urusan saya. Karena yang visualkan itulah yang terjadi di lapangan. Ini videonya, ini orangnya. Jadi bukan ngorek-ngorek nanti, bukan cenah gitu. Nah, bukan, kami tidak. Karena apa? Karena dengan ada IT sekarang. Itu dengan IT. Teknologi ya. Saya sendiri pernah berurusan dengan Polda, dengan Siber. Saya sendiri. Karena ya Pak, ya itu tadi tayangan. Apalagi kalau bersifatnya yang namanya tulisan. Yang video yang secara fakta itu rentan sekali dengan urusan IT. Nah itu saya menghindari hal-hal yang seperti itu. Unsur 1W5H-nya ada. Ya. Jadi memang harus itu ya, memang harus ada rambu-rambu kayak gitu juga yang dijaga. Nah, oke. Nah, kalau gitu mungkin ini ya tadi ya, ada tindak lanjut dari apa namanya, dari asosiasi untuk rembuk ini ya. Forum. Saya terikat pisan jika mana guys kental jeung itu. Bukan, karena saya nggak gawean kuesioner seberapa penting. Ini untuk asosiasi komunitas ayana teh asosiasi gitu. Jadi saya kayak internet tuh asosiasi bener. Kata mah yang kesel teh apa jeung nu tihera mah ketinggalan. Tah eta. Paheut nama ku eta. Jadi beda dapur gitu kan. Iya. Nah, ini untuk lanjut dari forumnya, kayaknya rembuk wirausaha ini. Mungkin kita geser ini deh, Pak, ke isu selanjutnya nih. Siap. Tentang pengembangan lebah madu yang sekarang lagi ini ya, yang sekarang lagi diusahakan. Menurut Pak Denny masih ini ngasih materi nggak? Itu nanti praktek ngobrol lembah madu. Oh iya, pas Isu yang lain nih. Hah? Isu yang lain udah ya. Tadi kan udah ketiga dengan KR. Iya, udah itu. Tol udah. Ya, Sekarang di kita madu ke lembah madu. Kita ke lembah madu nih. Ini ke numpuk raya training nak. Tapi boomingnya untuk Sumedang ya. Oh iya kan ini inisiasinya nanti mudah-mudahan gitu bisa meluas gitu. Betul. Ya. Nah, mungkin ini dari forum seberapa mungkin upaya-upaya eksploitasi alam kayak yang sekarang lagi dilakukan ya, budidaya lebah madu ini direplikasi di kecamatan-kecamatan lain di Sumedang. Saya salut untuk penggagas hari ini ada pelatihan kan dengan judul Wirausaha Madu Tanpa Sengat. Nah, lebah tanpa sengat. Madunya mah nggak bersengat. Sangat bangga. Bahkan ini jadi pelopor untuk di wilayah lain karena Sumedang potensi alamnya sangat menunjang. Bahkan yang dinamakan tewel karena masyarakat tidak tahu berkeliaran tidak termanfaatkan. Sehingga yang pelatihan sekarang itu untuk
mengekspor ilmunya, saya berharap dipadukan dengan kegiatan UMKM, ada beberapa agenda harus per kecamatan dengan potensi alam sesuai dengan kebutuhan tadi untuk lebah madunya. Secara garis besarnya saya sangat antusias karena ditunjang dengan alam yang ada di Kabupaten Sumedang. Dilanjut ke produknya, hari ini sangat booming bahwa madu asli itu kan betul-betul ditunggu karena masyarakat tidak tahu mana madu asli, mana Ya. madu yang bukan asli. Nah, mungkin para pakar apalagi dari dunia pendidikan lebih tahu, pelatihannya pun bisa termanfaatkan sama masyarakat. Peran nanti UMKM baik pemasarannya pun siap. Itu mungkin. Oke. Banyak yang tidak termanfaatkan sebenarnya ya. Betul. Dari sisi ini. Betul. Dari sisi sumber daya alam yang ini Betul. yang ada di Sumedang. Nah, mungkin gini Pak. Kira-kira forum nanti akan bisa membantu dari aspek pemasaran atau dari aspek pengemasan atau mungkin dari memperkenalkan bahan baku yang Siap. membantu itu. Nah, itu gimana Pak? Apakah ada ancang-ancang ke sana? Alhamdulillah. Nah, ini ahli lebah madu di sini. Mangga Pak. Nanti kita bicarakan tentang lebah madu, Pak. Alhamdulillah dengan Pak Prof sudah beberapa kolaborasi. Pertama dengan BLK-nya, dengan dinas yang lainnya, keterkaitan dengan UMKM-nya. Untuk ke arah situ sudah kita agendakan juga, karena sampai hari ini baik tadi kemasan, pemasaran, forum UMKM terus berjalan. Cuman tadi dari berbagai keterbatasannya itu, semua yang dinamakan tadi pentaheliknya, kolaborasinya dengan semua unsur, pelatihan misalnya ada di BLK, pengemasan misalnya ada di BLK, terus pemasarannya juga misalnya ada di dinas. Nah, semua dinas itu yuk kita bareng-bareng dengan komunitas UMKM-nya ini juga satu pintu. Nah, karena Forum Silaturahmi Komunikasi UMKM Kabupaten Sumedang ingin mempersatukan komunitas UMKM yang ada di Kabupaten Sumedang. Salah satu pelopor sekarang pelatihan dari ITB untuk keberlanjutannya di tiap kecamatan saya berharap ada. Nanti hal-hal yang lainnya diagenakan di rembuk usaha itu. Oke, jadi Sehingga berlanjut. Siap. Jadi nanti kolaborasinya dipegangnya dari sini ya. Ya. Nah,